kondisi yang saat ini sedang terjadi di Thailand mungkin saja membuat beberapa turnamen olahraga internasional yang sebenarnya akan diselenggarakan di sana mengalami tanda tanya besar karena kita ketahui bahwa Thailand saat ini sedang berperang melawan Kamboja dan tentu saja situasi yang saat ini sedang terjadi di Thailand sangat mencekam karena perang itu menimbulkan banyak korban jiwa. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai lah ya tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putri Indonesia yang sebentar lagi akan tampil di Civilik tahun 2025. Ini ada kabar yang sangat buruk mengenai situasi atau kondisi yang saat ini sedang terjadi di Thailand. Kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini ternyata Thailand masih perang dengan Kamboja dan perangnya itu memang terjadi di perbatasan, tepatnya di Provinsi Surin. Meskipun demikian, kita harus sama-sama ketahui bahwa apapun itu, kalau perang itu pasti akan memberikan efek yang sangat negatif terhadap sebuah negara dan hal itu sudah terjadi di Thailand dan juga di Kamboja karena perang antara dua negara itu memakan korban jiwa. Sampai saat ini sudah ada 14 warga yang meninggal dunia akibat perang antara Thailand melawan Kamboja. 13 diantaranya itu kan warga sipil, sedangkan satu korban lainnya itu adalah dari prajurit. Memang harus diakui bahwa perangnya ini sekali lagi terjadi di Provinsi Surin. Jadi kalau saya cek di Google, Provinsi Surin itu jaraknya sekitar 360 km dari Bangkok yang merupakan ibu kota Thailand. Kalau jarak antara Provinsi Surin dengan Nakhon Ratchasima itu ya sekitar 260 kilometeran lah ya. Cukup jauh, tapi sekali lagi bahwa situasinya itu sangat mencekam karena perang yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja itu melibatkan alat-alat berat. Jadi perangnya itu menggunakan drone, kemudian juga roket dan juga jet, sehingga ya sekali lagi ada belasan korban yang meninggal dunia akibat perang itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira nanti akan seperti apa Civilik tahun 2025 yang sama-sama kita ketahui bahwa Thailand itu kan akan menjadi tuan rumah pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025 besok. Itu artinya masih ada waktu sekitar seminggu dari saat ini sampai penyelenggaraan Civilik tahun 2025. Tapi sayangnya situasinya itu kan bukannya semakin meredah, justru eskalasinya itu semakin naik lagi. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa turnamen atau event olahraga lainnya, memang perang itu sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan sebuah negara di turnamen atau di event internasional itu. Kita bisa ambil contoh di Yugoslavia yang tidak bisa tampil di Piala Dunia Sepak Bola tahun 1994 silam. Selain itu kan kita juga sama-sama tahu bahwa Rusia itu kan sempat tidak diizinkan untuk bermain di Olimpiade karena ya Rusia itu kan masih berperang melawan Ukraina. Lantas, ini pertanyaan yang sebenarnya menjadi sangat penting. Opsi apa yang seharusnya bisa diambil di tengah situasi yang saat ini sangat mencekam antara Thailand dengan Kamboja? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah timnas Thailand untuk sektor putri itu kan akan menjadi peserta, tidak hanya menjadi tuan rumah loh ini, tapi juga peserta di Civilik tahun 2025 besok. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi apakah Civilik tahun 2025 itu akan ditunda atau akan dipindahkan, tapi yang pasti perlu digarisbawahi adalah keselamatan atlet, ofisial, supporter itu sangatlah utama dan menjadi prioritas yang sangat penting. Karena apa? Nyawa itu kan tidak akan sebanding dengan apapun, termasuk dengan pertandingan olahraga, baik untuk voli maupun cabang olahraga lainnya. Nah, kira-kira mungkin nanti akan ada opsi yang bisa diambil, ada 3 opsi lah ya yang bisa diambil. Yang pertama adalah Civilik tahun 2025 itu akan jalan terus sesuai dengan jadwal. Nah, kalau Civilik diselenggarakan sesuai dengan jadwal, tentu saja pihak keamanan dari Thailand harus memastikan bahwa venue-nya itu aman, kemudian supporter aman, atlet aman, official aman, dan juga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi selama penyelenggaraan Civilik tahun 2025 yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Opsi kedua adalah bisa jadi nanti ada penundaan untuk penyelenggaraan Civilik tahun 2025. Karena ini kan waktunya memang sudah sangat mepet dan eskalasinya itu kan semakin meningkat lagi. Mungkin ini juga bisa diambil bahwa nanti Civilik tahun 2025 untuk leg pertama atau putaran pertama itu bisa ditunda terlebih dahulu. Karena ya sekali lagi nyawa itu kan tidak sebanding dengan pertandingan olahraga. Sementara itu untuk opsi ketiga ini juga mungkin bisa menjadi sebuah hal yang bisa diambil, yaitu tuan rumah untuk putaran pertama Civilik tahun 2025 itu dipindahkan dari Thailand ke negara lain. Kita ketahui bahwa untuk tuan rumah Civilik tahun 2025 itu kan hanya ada 2 tuh. Yang pertama Thailand, yang kedua adalah Vietnam.
Nah, setelah tampil seharusnya sesuai jadwal lah ya, setelah tampil di Thailand, peserta itu kan akan tampil di putaran kedua yang diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 8 sampai 10 Agustus besok. Nah, hal itu tentu saja menimbulkan plus dan minus tersendiri kalau nanti memang si V-League itu ditunda karena apa? Yang pertama kita bahas dari sisi plusnya dulu lah ya, bahwa kalau ditunda itu tentu saja persiapan tim itu akan semakin panjang lagi, dan tentu saja persiapan yang semakin panjang akan memberikan ya keuntungan tersendiri bagi semua tim yang akan tampil di si V-League tahun 2025 besok. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kalau si V-League 2025 yang diselenggarakan di Thailand itu ditunda, keselamatan atlet, ofisial, pelatih, penonton itu juga akan lebih terjamin lagi ke depannya, karena ya perlu digarisbawahi lah ya, bahwa olahraga itu kan tidak hanya sebuah pertandingan di tengah lapangan, tapi juga melibatkan banyak elemen di pinggir-pinggir lapangan. Sementara itu untuk minusnya sendiri, kalau nanti si V-League tahun 2025 untuk putaran pertama itu ditunda, adalah satu dari segi tuan rumahnya, bahwa apakah tuan rumah itu akan siap atau enggak. Kita ambil contoh kalau misal ditunda terus kemudian ada perbedaan atau ada adjustment yang dilakukan, apakah adjustment itu mengganggu atau tidak. Selain itu, kalau nanti ternyata tuan rumah untuk si V-League itu dipindahkan ke negara lain, ambil contoh ke Indonesia atau ke Filipina, apakah Indonesia atau Filipina itu sudah siap belum dengan persiapan yang mepet untuk menjadi tuan rumah? Karena untuk menyelenggarakan turnamen seperti si V-League itu kan persiapannya itu kan tidak bisa sehari dua hari, karena ini kan pertandingan yang akan berpengaruh terhadap ranking FIVB atau ranking dunia bagi timnas yang tampil di si V-League. Selain itu, efek lainnya itu adalah persiapan tim itu akan terganggu, padahal kita ketahui bahwa saat ini beberapa tim peserta itu kan sudah mempersiapkan diri, bahkan mungkin saja ini tim-tim itu sudah membuat program yang mana peak performance dari para pemain voli itu ya sudah mencapai titik puncaknya ya, sehingga mereka tinggal untuk bertanding di si V-League tahun 2025. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita tekankan sekali lagi, bahwa sampai saat ini itu kan belum ada pengumuman resmi apakah si V-League akan ditunda, apakah dipindahkan ke negara lain, atau justru ada opsi lain yang akan diambil oleh federasi voli yang ada di Thailand. Tapi yang pasti, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Thailand itu siap, karena Thailand itu kan tidak hanya akan menjadi tuan rumah si V-League tahun 2025, tapi juga ada beberapa event olahraga internasional yang juga akan diselenggarakan di Thailand. Yang tidak kalah penting itu adalah Thailand itu akan menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2025 besok. Selain itu juga Thailand akan menjadi tuan rumah kejuaraan voli dunia putri tahun 2025 ini. Tidak hanya itu, juga Thailand itu juga akan menjadi host atau akan menjadi tuan rumah dari Grand Prix Taekwondo tahun 2025 ini. Dan dengan situasi yang saat ini terjadi, tentu saja ya ada kekhawatiran, tapi sampai saat ini PBVSI itu kan belum buka suara mengenai situasi yang terjadi, apakah timnas tetap akan dikirim ke Thailand atau tidak. Begitu juga dengan pemerintah Indonesia. Ya, kita hanya berharap agar keselamatan itu tetap yang utama, dan nanti kalau tetap diselenggarakan di Federasi Thailand dan juga pemerintah Thailand atau otoritas Thailand itu harus menjamin bahwa para pemain yang bertanding di si V-League itu keselamatannya tetap terjamin. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai situasi yang saat ini sedang terjadi di Thailand, atau teman-teman punya opsi lain, silahkan tulis di kolom komentar ya.